Oke, kali ini kita akan membahas sebuah perjalanan teologis yang jujur aja mungkin bakal bikin kaget banyak orang, yaitu soal sejarah doktrin Tritunggal di dalam gereja Advent. Kita mulai dengan satu fakta yang jadi kunci dari seluruh pembahasan kita. Coba saya tanya, apa Anda tahu kalau para pendiri gereja Advent dulunya itu justru anti-Trinitarian? Nah, supaya kita paham posisi gereja yang sekarang, kita harus balik dulu ke akarnya. Dan terus terang, awalnya ini benar-benar di luar dugaan. Betul sekali, para pelopor Adventis di awal-awal, tokoh-tokoh besar seperti James White dan Joseph Bates, mereka itu belak-belakan menolak doktrin Tritunggal. Bagi mereka, doktrin itu adalah tradisi buatan manusia yang nggak ada di Alkitab, warisan dari gereja-gereja lain. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik, penolakan mereka itu bukan karena mereka habis riset mendalam naskah-naskah kuno, bukan. Ini lebih kayak sebuah reaksi, mereka nggak suka sama kredo dan aturan-aturan buatan gereja yang mereka anggap nggak alkitabiah. Oke, biar gampang, perjalanan teologis ini bisa kita pecah jadi 3 fase utama. Kita bakal telusuri jejaknya, mulai dari akarnya di tahun 1840-an sampai akhirnya jadi sebuah rumusan yang resmi. Sekarang kita masuk fase kedua, titik baliknya. Pertanyaan besarnya kan, kok bisa? Apa sih yang bikin mereka bergeser 180 derajat dari yang tadinya menolak keras jadi menerima? Uniknya, perubahan ini bukan hasil rapat komite atau voting loh. Pemicunya justru datang dari tulisan-tulisan seseorang yang sangat dihormati dan berpengaruh di gereja ini, yaitu Ellen G. White. Coba deh perhatikan pemilihan katanya. Kehidupan, asli, tidak dipinjam, tidak berasal dari manapun. Wah, ini bukan lagi bahasa semi-Arian yang menganggap Kristus itu ciptaan. Ini jelas menggambarkan keabadiannya yang setara dengan Bapa. Pernyataan ini benar-benar memaksa seluruh gereja untuk berpikir ulang. Dan gak berhenti di situ, beliau juga menyebut Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari kealahan. Ini mengubah total cara pandang mereka. Dari yang tadinya Roh Kudus cuma dianggap kekuatan tanpa pribadi, sekarang diakui sebagai, seorang pribadi yang nyata dalam kealahan. Nah, karena pintu pemahaman ini udah kebuka lebar, gereja pun mulai membangun dasar Alkitab yang jauh lebih kokoh untuk doktrin Tritunggal ini. Dan ternyata dasarnya itu udah ada bahkan dari perjanjian lama loh. Coba lihat kata Ibrani ehad, artinya satu, tapi bukan satu yang tunggal mutlak. Ini adalah satu dalam kesatuan majemuk, kayak suami dan istri jadi satu daging. Konsep ini kan membuka kemungkinan adanya kemajemukan di dalam satu Allah. Lalu kita lihat di perjanjian baru, wah buktinya makin banyak dan makin jelas. Ada banyak banget ayat yang secara gamblang bilang kalau Yesus itu Allah. Bukan cuma makhluk ilahi yang lebih rendah, tapi benar-benar Allah seutuhnya yang punya keilahian penuh. Terus gimana dengan Roh Kudus? Alkitab juga jelas banget soal kepribadiannya. Di situ digambarkan dia bisa mengajar, bersaksi, dan bahkan bisa berduka cita. Logikanya kan sederhana banget ya. Sebuah kekuatan atau energi itu nggak bisa sedih, tapi seorang pribadi bisa. Dan puncaknya yang seolah-olah mengikat semua bukti ini adalah bagaimana Alkitab itu secara konsisten menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara bersamaan. Di momen-momen sakral seperti rumusan baptisan atau berkat, mereka selalu disebut bareng sebagai satu kesatuan yang gak terpisahkan. Nah, dengan pemahaman Alkitab yang makin matang ini, akhirnya gereja pun mengambil langkah yang gak bisa dihindari lagi, mengubah pernyataan resmi mereka secara formal. Coba bayangin ya, gereja udah berdiri hampir 90 tahun, baru di tahun 1931, untuk pertama kalinya, konsep Trinitarian itu secara resmi ditulis dalam pernyataan kepercayaan mereka. Ini momen yang sangat besar. Tapi prosesnya nggak berhenti di situ. Butuh waktu hampir setengah abad lagi loh, sampai doktrin ini benar-benar dirumuskan secara lengkap dan eksplisit. Tepatnya pada General Conference di Dallas tahun 1980. Dan disinilah ironi sejarahnya kelihatan banget. Posisi Advent yang modern ini ternyata klop banget sama inti dari Credo Nicea yang kuno itu. Kenapa ini ironis? Karena Credo Nicea dulu dibuat justru untuk melawan Arianisme. Paham yang mirip banget sama yang dianut para pendiri Advent dulu. Luar biasa kan? Oke, perjalanan panjang ini pastinya menimbulkan pertanyaan, bahkan kritik. Jadi ini evolusi murni atau kompromi? Nah, ini bagian paling penting dari cerita kita. Jadi, pertanyaan intinya, apakah ini berarti gereja Advent mengubah doktrin dasarnya? Jawabannya agak kompleks. Kalau kita lihat dari kacamata sejarah, ya jelas, ada perubahan besar. Tapi dari sudut pandang teologis, gereja melihatnya beda. Ini bukan ganti haluan, tapi lebih kayak koreksi arah, sebuah penyempurnaan biar makin sesuai sama apa kata Alkitab. Penting banget untuk dicatat, ini semua tumbuh dari dalam.
Perkembangannya didorong oleh keinginan untuk terus belajar Alkitab, bukan karena tekanan dari luar atau mau ikut-ikutan kredo lain. Persis seperti kutipan ini bilang, reformasi teologis itu bukan dosa. Yang jadi masalah itu kalau kita keras kepala, nggak mau lihat data dari teks Alkitab. Dan seluruh kisah ini, pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan menarik untuk direnungkan bersama. Kalau sebuah keyakinan bisa berkembang dan jadi lebih matang seiring waktu, seiring pemahaman kita bertambah, apakah itu tanda kekuatan atau justru tanda kelemahan? Nah, coba deh pikirkan.